Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, di sini ada yang pernah mengajak teman bermain atau tidak ya? Ada. Biasanya kalian itu mengucapkan apa kalau ingin mengajak teman bermain? Ayo. Baik, jadi ayo bermain itu merupakan suatu kalimat ajakan ya, seperti materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai kalimat ajakan. Setelah pembelajaran nanti kita akan mengetahui apa itu kalimat ajakan, ciri-cirinya, dan juga kita dapat membuat kalimat ajakan sendiri. Di sini ada yang tahu nggak kalimat ajakan itu apa? Kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu bersama-sama. Baik, jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama, dan kalimat ajakan ini disampaikan dengan bahasa yang santun, tidak boleh sambil marah-marah ya. Di sini ada beberapa contoh kata ajakan. Yang pertama ada ayo, yang kedua mari, yang ketiga yuk, dan ada juga yang lain. Di sini selanjutnya ada ciri-ciri kalimat ajakan, yaitu kalimat ajakan itu bersifat mengajak orang lain menggunakan kata-kata ajakan seperti yang tadi, ayo, mari, dan yuk. Yang ketiga disampaikan dengan santun, dan biasanya kalau di teks itu diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Nah, di sini Ibu mau mengajak kalian bermain. Di sini ada beberapa yang termasuk kalimat ajakan dan ada juga yang bukan kalimat ajakan. Apakah kalian bisa membedakannya, yang mana yang kalimat ajakan dan yang mana yang bukan? Yang pertama, ayo kita berdoa sebelum belajar. Pintar. Yang kedua, saya suka membaca buku. Itu termasuk kalimat ajakan atau bukan? Bukan. Yang ketiga, mari membuang sampah pada tempatnya. Apakah ini termasuk ke dalam kalimat ajakan? Iya. Yang selanjutnya, ayah sedang bekerja. Apakah termasuk kalimat ajakan? Bukan. Yang kelima ada yuk bermain dengan rukun. Ini merupakan kalimat ajakan atau bukan ya? Iya. Yang keenam ada adik bermain bola. Itu merupakan kalimat ajakan atau bukan? Bukan. Yang ketujuh, ayo rajin membaca setiap hari. Ada kata ayo, berarti ini termasuk ke dalam kalimat ajakan. Dan yang kedelapan, hari ini cuacanya cerah. Jadi ini termasuk kalimat ajakan atau kalimat pernyataan? Pernyataan. Pintar. Yang selanjutnya ada kalian bisa memperhatikan gambar ini, dan Ibu minta salah satu perwakilan kelas untuk membuat kalimat ajakan yang sesuai dengan gambar. Ada yang bisa? Ya, ayo Mbak Vivi, apa kalimat ajakan yang cocok? Ayo kita membersihkan kelas bersama-sama. Pintar, tepuk tangan untuk Mbak Vivi. Oke. Yang selanjutnya ada latihan soal. Di sini kalian akan menentukan mana yang termasuk kalimat ajakan dan beri tanda ini. Ditulis di buku tugas masing-masing ya. Oke, Bu. Sudah
Sudah. Jadi yang pertama ini mari kita menanam pohon. Apakah ini termasuk ke dalam kalimat ajakan? Iya. Pintar. Yang kedua ada kakak sedang belajar. Ini termasuk kalimat ajakan atau pernyataan? Pernyataan. Yang ketiga, ayo kita mencuci tangan. Ada kata ayo, berarti ini termasuk ke dalam kalimat ajakan. Dan yang terakhir, ibu memasak di dapur. Apakah merupakan kalimat ajakan? Bukan. Ya. Jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama. Dan seperti tadi sudah ada contoh katanya, yaitu ada ayo, mari, dan yuk. Dan harus disampaikan dengan bahasa yang sopan agar orang lain merasa senang dan nyaman saat diajak. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Di sini Ibu punya tugas rumah atau PR untuk kalian mengerjakan dan dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke Bu, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa terus setelah selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, setelah mengecek habis ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya, Ibu. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu izin bertanya. Kalau semisal anak-anak sampah itu dicampur menjadi satu, kira-kira apa yang akan terjadi? Bau. Terus apa lagi? Apa yang akan terjadi? Banyak lalatnya. Nah, ya. Jadi hari ini kita akan membahas jenis-jenis sampah. Di sini Ibu akan menjelaskan materi secara singkat. Yang pertama itu jenis-jenis sampah itu ada 3. Yang pertama sampah organik. Yang kedua sampah anorganik, yang ketiga sampah B3 atau sampah berbahaya. Nah, di sini Ibu memiliki 3 jenis tong sampah. Nah, tong sampah yang pertama itu ada organik. Organik itu ciri-cirinya mudah membusuk dan biasanya disimbolkan dengan warna hijau. Kalau semisal sampah anorganik biasanya disimbolkan warna kuning. Nah, ciri-cirinya itu sulit membusuk. Terus yang ketiga itu ada sampah B3. Biasanya disimbolkan dengan warna merah. Nah, sampah ini bahaya. Jadi sampah B3 itu berbahaya dan beracun.
Coba Ibu akan tanya kepada kalian. Di sini Ibu mempunyai gambar kulit pisang. Menurut kalian kulit pisang itu termasuk ke dalam tong sampah yang mana? Organik. Oke, termasuk ke sampah organik. Alasannya kenapa? Karena bisa terurai. Ya, betul. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar yang sampah yang lainnya. Nanti kalian memasukkan ke dalam sampah yang tepat. Ibu akan bagi ya. Ayo maju satu persatu untuk memasukkan sampah yang tepat. Dari mana Ibu maju? Dari Isna. Ibu kalau salah? Nggak apa-apa, nggak bakalan Ibu cubit. Cepet. Ya. Nah, kalian sudah memasukkan ke dalam tong sampah ini. Jadi, kita cocokkan ya. Cairan deterjen itu termasuk ke dalam sampah yang mana? Nggak tahu Ibu. Ini kan tadi dimasukkan ke sampah organik. Cairan deterjen itu berbahaya apa tidak? Jadi dimasukkan ke dalam tong sampah yang B3. Tadi benar apa salah? Salah ya, nggak apa-apa, masih belajar. Terus yang ini kulit telur. Ini termasuk ke dalam sampah apa? Organik karena? Ya, betul. Terus yang terakhir itu ada baterai bekas. Baterai bekas itu termasuk ke dalam sampah yang mana? Baterai bekas B3 karena? Ya, betul, pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, di sini kan kita sudah mempelajari jenis-jenis sampah. Kita simpulkan jenis-jenis sampah itu ada 3. Yang pertama, organik. Yang kedua, anorganik. Yang ketiga, B3. Kalau sampah organik itu ciri-cirinya apa? Yang bisa terurai. Terus sampah B3, Yang berbahaya. sampah anorganik. Yang bisa terurai. Ya, contoh dari sampah B3. Kalau contoh dari sampah organik? Kulit pisang. Ya, betul. Nah, di sini sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan mengasih kalian tugas. Nanti di rumah dikerjakan ya. Nah, tugasnya itu menghubungkan sampah organik yang mana, sampah anorganik yang mana, dan sampah B3 itu yang mana. Kerjakan ya. Mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sebelum Ibu cukupkan, Ibu izin bertanya lagi. Hari ini kita sudah belajar apa ya? Ya, betul. Terus kalau daun kering itu termasuk ke jenis sampah apa? Organik. Karena apa? Ya, pintar sekali. Anak-anak Ibu sudah hebat semuanya. Mungkin Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini masuk semua? Masuk. Oke, Ibu absen dulu ya. Lili? Vina? Alif? Oke, masuk semua ya. Ibu lihat semuanya pada semangat. Dan kelas ini tuh kelihatan bersih, rapi, dan juga wangi. Terus Ibu kasih tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Oke. Baiklah anak-anak, jadi kita ini harus mempertahankan kebersihan kelas karena Allah itu suka kebersihan dan kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan. Oke, baiklah. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kira-kira kita mau belajar apa? Bangun datar. Oke. Bangun datar itu apa sih, Bu? Bangun datar itu adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi atau ketebalan. Oke, ciri-cirinya yang pertama bentuknya rata dan datar, tidak memiliki tinggi atau volume, memiliki sisi, memiliki sudut kecuali lingkaran dan dihitung luas dan kelilingnya. Terus sisi itu apa sih, Bu? Sisi itu adalah garis pembentuk bangun datar. Kemudian sudut adalah pertemuan dua sisi pada bangun datar. Macam-macam bangun datar. Ada yang mau nyebutin? Aku. Coba apa? Persegi. Terus? Persegi panjang. Terus? Segitiga. Dan? Lingkaran. Oke, betul. Nah, kemudian ciri-ciri dari persegi itu mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kemudian persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Persegi panjang mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Kemudian segitiga. Segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Selanjutnya lingkaran. Lingkaran itu hanya memiliki 1 sisi dan tidak memiliki sudut. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya ya dari sini. Bangun datar itu ada apa aja? Baca ya. Persegi. Terus, Isna. Persegi panjang. Terus? Segitiga. Terus? Lingkaran. Sekarang ciri-cirinya, Mbak Lili. Ciri-ciri dari bangun persegi. Memiliki sisi dan sudut. Iya betul. Terus Mbak Jauza? Panjang sisinya. Iya betul. Terus Mbak Asna? Dari segitiga? Ya betul. Terus dari terus lingkaran? Memiliki 1 sisi. Ya betul. Terima kasih. Sekarang Ibu mau kasih tugas kalian. Bentuk jadi 3 kelompok ya. Ibu kasih tugas, nanti perwakilan dari kelompok maju membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Tugasnya gampang kok, yang tadi Ibu jelasin. Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Udah selesai? Sudah. Boleh yang mau maju tanpa ditunjuk ibu, nanti ibu kasih hadiah. Satu kelompok dulu. Enggak, satu aja, satu. Satu bangun datar. Ya boleh. Aku mau ini jelasin yang persegi. Boleh. Nama bangun datarnya itu persegi. Ciri-ciri bangunnya memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jumlah sudutnya 4. Contoh bendanya figura. Oke, betul. Pintar. Tepuk tangan buat Mbak. Siapa? Elsira. Selanjutnya dari kelompok mana dulu? Nesa. Boleh, ayo maju. Saya mau membacakan yang bangun datar lingkaran. Ciri-ciri bangunnya itu memiliki satu sisi, jumlah sudutnya tidak ada, dan suatu bendanya bola, Bu. Ya, betul. Pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti sudah pada paham ya pelajaran bangun datar? Sudah. Oke, nanti Ibu kasih tugas lagi buat PR. Tugasnya itu kalian membaca materi buat pertemuan selanjutnya, yaitu bangun ruang ya. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf sebelumnya. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, udah semangat untuk belajar hari ini belum anak-anak? Sudah. Coba tepuk semangatnya dulu dong. Tepuk semangat. 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 Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Coba satu orang untuk memimpin. Boleh, Mbak Yu? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, hari ini Ibu bawa apa nih ya? Ada gambar apa aja ini? Semangka. Ada apa lagi? Ini lemon. Ini lemon. Ini ada apa? Jeruk. Ini ada? Siapa yang suka makan semangka? Oke, siapa yang suka makan lemon? Kenapa? Kecut. Iya betul. Ada yang suka makan jeruk? Oke, yang makan pizza suka siapa? Oke, nah tapi ini makanannya nggak bisa kita makan ya anak-anak, tapi kita bisa belajar dari semangka, lemon, jeruk, dan pizza ini. Caranya kayak gimana? Ada yang mau tahu? Mau. Jadi hari ini kita akan belajar apa ini dibacanya?
pecahan. Pecahan itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Benar. Jadi pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Coba diulangi. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Masih ingat enggak? Yuk coba satu kali lagi. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Coba nih, kalau misalkan kalian punya semangka satu, terus dipotong, apakah semangka itu masih utuh? Tidak kan, pasti ada bagian yang kosong. Contohnya seperti semangka ini nih. Nih, cara ngerjainnya gimana? Cara kita tahu nilai semangka ini berapa sih setelah dipotong? Itu kayak gini anak-anak caranya. Pertama, kita tulis dulu yang ada gambarnya ini. Ada berapa? Dua kita taruh di atas. Dua ini namanya apa? Pembilang. Nah, kita kasih per. Nah, jumlah semuanya berapa? Ada berapa semuanya? 1, 2, 3. Berarti 2/3. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu ada dua potong yang kita punya dari 3 keseluruhan. Paham? Jadi kita itu cuma punya 2 dari keseluruhan potongannya ada 3. Paham sampai sini? Coba kalau ini. Ibu geser nih. Nah. Nih. Nah, ini jadi berapa? Yang di atas berapa? 2 per berapa? 4. Per 4. Artinya apa? 2 dari 4. Nah, iya berarti kita punya berapa? 2 dari keseluruhannya berapa? 4. Coba, sampai sini udah paham? Paham. Coba satu lagi yang ini yang ada, ini bisa. Bentar. Misal kayak gini nih. Nah, kayak gini. Coba, yang di atas berapa? 1, 2, 3. Yang di bawah berapa? Kenapa 3? Bukan 3 ya, karena keseluruhan. Jadi yang ada gambarnya dihitung, yang nggak ada gambarnya juga dihitung. Jadi 3/6. Artinya apa? Kita punya pizza 6 dari total keseluruhannya ada 6. Coba sekarang ibu mau satu anak untuk maju. Coba Mbak Cahya. Maju. Yuk. Bestseller. Coba Mbak Cahya sebutin aja ini berapa? 2/5. Artinya apa Mbak Cahya? 2 dari 5. Ya, Mbak Cahya berarti punya 2 potong jeruk dari total keseluruhan potongannya ada 5 jeruk. Sampai di sini paham semuanya? Paham. Oke, ya jatuh. Oke. Ada yang mau muter ininya enggak? Penasaran enggak? Mau coba muter enggak? Coba. Yuk yang mau maju buat muterin ininya, seru loh nih. Yuk Asna. Ayo, Mbak Vivi ayo. Coba sekarang ibu mau semangkanya jadi 1/3 kayak gimana? 1/3. Iya 1/3 gimana? Kesini sayang. Nah, terus lagi. Nah, ya oke tepuk tangan dulu. Yeay, terima kasih Mbak Vivi. Betul nggak jawabannya 1/3? Betul. Jadi Mbak Vivi itu punya satu potong semangka dari total keseluruhan semangka ada 3. Jadi 1/3. Oke anak-anak, sampai sini paham semua?
Paham. Coba biar makin semangat lagi, kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, semoga semangat kita hari ini tidak memudar untuk semangat di hari-hari berikutnya. Mungkin pembelajaran dari Ibu hari ini cukup. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kayak sebelum mulai pembelajaran kita terlebih dahulu membaca basmalah. Oke, baik, hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan. Ibu mau tanya, siapa yang pernah beli jajan di warung? Saya. Beli jajan apa itu? Coklat. Oke, Ibu mau tanya, kalau kita beli 2 roti, terus beli 1 roti lagi, itu jumlahnya itu bertambah atau berkurang? Bertambah, iya betul. Oke, kita masuk ke pembelajaran ya. Apa itu penjumlahan? Penjumlahan adalah menggabungkan 2 bilangan atau lebih sehingga jumlahnya bertambah. Iya, betul. Terus di sini ada contohnya, misal Mbak Afifah kasih Mbak Lili 3 jeruk. Terus Ibu kasih Mbak Lili 2 jeruk lagi. Jadi berapa? 5. Iya, pintar, jadinya 5. Kenapa kok bisa jadi banyak? Iya, betul. Oke, satu lagi. Terus Ibu punya 4 pensil. Terus Ibu beli 1 lagi pensil. Jadi berapa punya Ibu? 5. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Apa itu pengurangan? Pengurangan adalah mengambil sebagian dari suatu jumlah sehingga hasilnya menjadi lebih sedikit. Sini ada contohnya. Misal Mbak Cahaya punya 4 permen, terus diambil sama Mbak Isna 2, jadi berapa? 2. Iya, betul. Kenapa kok bisa jadi lebih sedikit? Siapa yang ambil? Bilang enggak? Enggak. Oke. Terus Ibu punya 8 balon. Terus 3 balon meletus. Tinggal berapa? 8. Meletusnya 3. Iya, betul. Tepuk tangan buat diri sendiri. Nah, sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu di warung, Ibu membeli 20 telur dan Bu Nani membeli 15 telur. Jika digabung telur Ibu dan Bu Nani ada 20 ditambah 15 sama dengan 35. Iya, jadi jumlah telur Ibu dan Bu Nani jika digabungkan ada 35 telur.
Terus di sini ada Naya mempunyai 20 pensil, lalu dipinjam oleh Runat 12 pensil. Sisanya tinggal 8. Iya, jadi 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Jadi sisa pensil Naya ada 8 pensil. Di sini ada soal. Yang pertama, 15 ditambah 3. Jadinya berapa? Siapa yang tahu? Ya, berapa? Betul enggak? Betul. Iya, oke. Yang kedua, 12 dikurangi 8. Siapa yang bisa jawab? Oke, berapa? Benar enggak, teman-teman? Benar. Iya, beri tepuk tangan coba. Terus yang ketiga, siapa yang mau jawab nomor 3? Aku. Oke, berapa? Coba. Ada 3 bola, ditambah 2 bola, jadinya ada 5 bola. Bener enggak? Betul. Oke, yang nomor 4, siapa yang mau? Ya, coba. Ada 4 apel dikurangi 1 apel, hasilnya 3 apel. Bener? Bener, oke. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu bacakan simpulannya ya. Hari ini kita sudah belajar kalau penjumlahan itu membuat suatu jumlah itu bertambah. Dan pengurangan itu membuat suatu jumlah berkurang. Dan operasi hitung digunakan setiap hari. Contohnya saat berbelanja, menghitung uang, dan menghitung benda. Oke. Anak kelas 2 pada pinter-pinter semua ya. Oke, tepuk tangan coba buat di sini sendiri. Oke, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Jadi hari ini kita akan membaca sebuah bacaan tentang hewan peliharaan dan pergi ke kebun binatang. Nah, dari bacaan tersebut kita akan belajar menemukan informasi penting. Nah, jadi hari ini kalian akan belajar membaca dengan teliti, kemudian menemukan informasi penting dan berdiskusi dengan teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Yang sini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Nanti setiap anggota itu harus ikut membaca dan setiap anggota itu harus ikut menyampaikan pendapatnya. Kelompok 2.
Gimana nih kelompok 1? Coba judul dari bacaan itu apa? Pergi ke kebun binatang. Kenapa judulnya pergi ke kebun binatang? Karena di atas, Bu. Oh iya betul, berarti udah pada paham ya judul tentang judul. Coba kelompok 2. Mana ini? Kalimat mana yang menunjukkan makanan kesukaan si manis? Nasi dan ikan asin di bagian terakhir, Bu. Ada di paragraf terakhir ya? Ya, Ya betul. Ini semua sudah memberikan pendapatnya masing-masing. sudah. Ibu. Coba sekarang apakah masih ada yang belum paham? Paham semua sudah. Gimana? Susahnya di mana coba? Ini kan binatang apa saja yang ada di kebun binatang itu. Heeh. Ini digambar cuma ada ini doang. Iya, cuma ada Iya, terus kalian sudah menjawabnya belum? Belum. Karena bingung. Jadi kalian tuh jangan terpacu ke gambarnya. Jadi kalian tuh harus membaca dari bacaannya. Bacaannya ada apa aja itu? Ada gajah, rusa, singa, harimau, burung, dan buaya. Berarti itu jawabannya ada berapa hewan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti jangan lihat gambarnya ya. Kalau kelompok 2 ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jawabannya di depan. Silakan. Dari kelompok 1 siapa? Alif. Oh, Alif, silakan maju. Jadi yang pertama itu ada apa judul bacaan di atas? Judulnya itu pergi ke kebun binatang. Yang kedua, kapan Lulu tidak pergi ke sekolah? Jawabannya adalah Lulu tidak pergi ke sekolah pada hari Minggu. Yang ketiga, kemana Lulu dan keluarganya pergi? Lulu dan keluarganya pergi ke kebun binatang. Yang keempat, siapa saja yang pergi ke kebun binatang? Yang pergi ke kebun binatang itu ada ayah, ibu, kakak, dan Lulu. Yang terakhir, binatang apa saja yang ada di kebun binatang? Yaitu ada binatang gajah, rusa, singa, harimau, burung, dan buaya. Oke, sudah benar ya. Kelompok 1 ini tadi ikut menyampaikan pendapatnya masing-masing. Iya Bu, semuanya ikut. Berarti semuanya sudah berpartisipasi ya. Ya, silakan sekarang kelompok 2. Judulnya Dasi Manis Kesayanganku. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Si manis kesayanganku. Yang kedua, ada apa warna bulu si manis? Warna putih. Yang ketiga, ada apa mainan kesukaan si manis? Ada bola. Yang keempat, apa makanan kesukaan si manis? Ada nasi dan ikan asin. Iya, oke. Kelompok 2 tadi sudah ikut berpendapat semua? Iya, sudah ikut semua. Jadi sudah paham semua ya? Paham. Oke. Jadi sekarang jadi hari ini kita sudah belajar apa aja anak-anak? Yang kelompok 2 dulu coba. Bacaannya apa? Membaca. Bacaan? Dari bacaan tentang si manis. Kalau kelompok 1, tadi apa judul bacaannya? Pergi ke kebun binatang. Ya, betul. Jadi hari ini kalian sudah belajar bersama dengan baik dan mampu menemukan informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur bangun datar. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 benda, di mana 3 benda ini ternyata memiliki permukaan bangun datar loh. Bangun datar ini bentuknya apa sih? Yang pertama ada bentuk apa? Lalu yang kedua ada bentuk? Yang terakhir ada bentuk? Nah, dari bangun datar ini ternyata memiliki bagian-bagian. Nah, bagian-bagian ini yang disebut dengan unsur-unsur bangun datar. Nah, unsur-unsur bangun datar ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian sisi dan bagian sudut. Sisi merupakan garis tepi yang membatasi bidang. Apa? Garis tepi yang membatasi bidang. Yuk, bersama-sama kita hitung sisi dari segitiga ini ada berapa? 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ada sudut. Sudut adalah merupakan daerah pertemuan dari 2 sisi. Sisi 1 dan sisi 2. Nah, daerah pertemuannya yang disebut dengan titik sudut. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dari sebelah kanan Ibu ya. Dan kelompok B sebelah kiri Ibu. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nomor 2, Mbak Isna, bangun apa itu? Bangun cecer genjang. Coba hitung sisinya ada berapa? Bentar Bu, tak hitung dulu ya Bu. Ya. 1, 2, 3, 4. Baik. Lalu sudutnya sih? Ada 1, 2, 4. 4 ada. Ya, betul. Karena ini Bacanya gimana nih? Nomor 5. Bangun apa itu? Segi 6. Segi 6. Sisinya ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ditulis ya, dikerjakan bareng-bareng sama teman-teman. Oke. Kelompok B gimana ini? sudah Bu. Kenapa sih sudut ini dinamain sudut lancip? Karena sudut yang kurang dari 90 derajat. Ya. Lalu yang kalau sudut lurus, kenapa disebut sudut lurus? Sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Bagus. Silakan dikerjakan semua ya. Nanti salah satu memimpin presentasi di depan. Oke, waktunya sudah selesai. Dari kelompok A dan kelompok B silakan perwakilan untuk maju ke depan. Ya, Maren boleh. Langsung, ya. Silakan Mbak Mahran dulu. Jadi di sini itu ada 5 bangun datar. Tunjukin ke teman-teman. Ada 5 bangun datar. Ya. Yang pertama ada persegi. Persegi itu banyak sisinya ada 4, banyak titik sudutnya ada 4. Terus yang kedua ada bangun datar jajar genjang. Yang ketiga ada segitiga. Yang keempat ada segi 5. Yang kelima ada segi 6. Betul? Yang lain yang kelompok B lihat, betul apa enggak? Betul. Setuju? Setuju. Oke, baik. Tunggu ya. Sekarang dari Mbak Afifah. Sekarang kita akan belajar tentang sudut nih. Mbak Afifah akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut refleks, sudut yang lebih dari Sudut lancip yang mana sudut lancip? yang ini. Ya, lanjut. Kemudian sudut lurus, yang ini ya. Sudut yang besarnya tepat 180 derajat.
Kemudian ada sudut tumpul, yang ini. Ya, sudut yang lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Kemudian sudut siku-siku, sudut yang besarnya tepat 90 Sudut siku-siku yang mana sudut siku-siku? Yang ini. Baik. Kelihatan semuanya? Sudah tahu? Oke. Beri tepuk tangan buat teman kita yang sudah maju ke depan. Silakan duduk kembali. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya ya pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang sudut dan sisi. Ya, sisi adalah garis tepi yang mengelilingi sebuah bidang. Dan sudut adalah pertemuan dari dua sisi. Baik, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Apakah kalian udah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Ya. Pembelajaran kali ini tentang apa ya anak-anak? Panca indera. Ya. Apa itu panca indera? Panca indera adalah 5 bagian tubuh yang berfungsi untuk merasakan dan mengenal lingkungan di sekitar kita. Apa itu panca indera anak-anak? 5 bagian tubuh yang berfungsi untuk merasakan dan mengenal lingkungan di sekitar kita. Ya, betul. Di dalam tubuh manusia ada berapa panca indera yang kita miliki? 5. Ya, ada 5. Yang pertama ada mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Mana mata kalian? Ini kalian punya berapa mata? 2. Ya. Yang kedua ada hidung. Mana hidung kalian? Ya. Yang ketiga yaitu telinga. Mana telinga kalian? Ya. Yang keempat yaitu ada lidah. Mana lidah kalian? Yang kelima yaitu ada kulit. Ya, yang pertama yaitu ada mata. Mata itu indera penglihatan. Kegunaan mata yaitu membantu kita melihat indahnya warna-warni dunia. Wow. Terus yang kedua, membantu kita membaca buku cerita atau kesukaan, cerita kesukaan. Kalian suka membaca buku cerita? Suka. Buku cerita apa tuh? Kancil.
Iya. Yang ketiga yaitu mengenali bentuk benda yang dekat maupun jauh. Yang kedua yaitu ada hidung. Hidung adalah indera pencium. Kegunaan hidung yaitu yang pertama menghirup udara bersih untuk bernafas. Yang kedua mencium wangi makanan yang lezat. Dan yang ketiga yaitu mencium bau asap atau gas bocor sebagai tanda bahaya. Yang ketiga yaitu ada telinga. Mana telinga kalian? Ini. Ya. Telinga yaitu indera pendengaran. Kegunaan telinga yaitu mendengarkan penjelasan guru dan nasihat orang tua. Jadi kalian kalau di kelas itu kalau guru lagi menjelaskan kalian harus mendengarkan. Iya, istirahat. Yang kedua yaitu mendengar suara klakson kendaraan agar kita tetap aman di jalan. Jadi kalian kalau jalan itu harus di tepi, jangan di tengah, nanti diklakson sama orang-orang yang pakai motor. Yang ketiga yaitu mendengarkan musik favorit dan cerita teman. Kalian sering mendengarkan musik? Sering. Apa musik favorit kalian? K-pop. Yang keempat yaitu ada lidah. Lidah yaitu indera perasa. Kegunaan lidah yaitu yang pertama merasakan 5 rasa utama. Kalian merasakan apa aja? Manis, asin, terus pahit, iya. Kalau pedas, kalian makan apa kalau merasa? Seblak. Kalian suka banget seblak ya? Tapi nggak boleh sering-sering makan seblak ya. Nanti kalau mochi suka? Iya kan? Sayur iya. Kalian harus makan sayur dan juga buah ya. Yang kedua yaitu tahu jika makanan itu sudah basi, baunya pasti aneh atau rasanya asam atau pahit. Jadi kalau kalian tidak punya lidah, kalian tidak tahu mana makanan yang basi atau yang tidak basi. Ya, yang ketiga yaitu membantu kita berbicara dengan jelas. Jadi kalau kita tidak punya lidah, kita tidak bisa berbicara dengan jelas. Yang terakhir yaitu ada kulit atau indera peraba. Kegunaannya yaitu merasakan suhu. Jadi kapan kita harus memakai jaket yang tebal atau baju yang tipis. Yang kedua yaitu merasakan permukaan benda yang halus, kasar, tajam, dan juga tumpul. Yang terakhir yaitu merasakan sakit saat terluka, agar kita tahu bagian mana yang harus diobati. Nah, cara merawat panca indera kita, yang pertama yaitu jangan menatap layar terlalu dekat. Jadi jaga jarak mata dengan TV, laptop, HP, agar mata kita tidak cepat lelah. Kalian kalau main HP lama apa enggak? Wah, lama banget ya. Kurang-kurangin ya. Yang kedua yaitu mandi dan cuci tangan dengan bersih. Menjaga kulit tetap bersih dari kuman dengan mandi 2 kali sehari menggunakan sabun. Kalian kalau mandi sehari berapa kali? 5 kali. Wow. Ada yang tidak mandi sehari? Mandi ya. Yang selanjutnya yaitu hindari suara yang terlalu bising. Jangan mendengarkan musik terlalu keras di HP agar telinga tetap sehat. Jadi kalau mendengarkan musik itu jangan terlalu keras ya anak-anak. Dan yang terakhir yaitu makan buah dan sayur sehat. Wortel sangat baik untuk kesehatan mata kita karena banyak mengandung vitamin A. Jadi kesimpulannya, panca indera adalah hadiah luar biasa di tubuh kita. Kita harus selalu merawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Jadi panca indera yang kita miliki tadi ada apa aja? Apa aja? Ada mata, hidung, telinga, lidah, Kulit ya, tepuk tangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini berangkat semua? Oke, hari ini kita akan belajar tentang aku bangga mampu berpuasa. Nah, Ibu ada pertanyaan. Siapa yang pernah melaksanakan puasa Ramadan? Ayo pinter. Ih, kenapa? Kenapa? Nanti harus full ya puasanya. Nggak boleh gitu. Terus selanjutnya, mengapa umat Islam itu wajib berpuasa? Iya, betul. Apa yang terjadi jika seseorang itu makan dengan sengaja saat berpuasa? Dosa. Iya, betul. Oke, hari ini Ibu tidak akan menjelaskan seperti biasanya, tetapi nanti kalian Ibu bagi kartu, nanti ditempelkan di sini sesuai urutannya ya. Oke, Ibu bagi ya. Ayo, kartu apa itu? Enggak semuanya. Oke, dipahami dulu, nanti langsung maju ya. Ditempel, Ibu. Ya, ditempel. Ya. Ayo Mbak Cahya. Terserah. Ayo, yang udah bisa maju. Tempelin. Di mana? Aku nggak tahu jawabannya apa ini. Iya. Ya, boleh langsung maju. Udah nggak apa-apa di bawahnya. Iya nggak apa-apa. Oke, mari kita ulas bersama-sama ya. Yang pertama di kolom ini pengertian ada puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari karena Allah. Itu masuk di kolom pengertian puasa, betul apa betul? Betul. Oke, selanjutnya yaitu ada syarat puasa. Yang pertama ada beragama Islam, baligh atau sudah cukup umur. Terus yang ketiga ada berakal sehat. Yang keempat ada mampu melaksanakan puasa. Apakah itu termasuk syarat puasa? Ya, betul. Ya, jadi syarat puasa itu yang pertama harus beragama Islam ya. Terus ada baligh. Jadi kalian itu baligh, tapi walaupun kalian belum baligh, terus disuruh puasa itu nggak apa-apa karena latihan biar nantinya itu bisa terbiasa. Iya. Terus yang ketiga ada rukun puasa. Di sini ada dua. Yang pertama menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah betul? Seperti yang di situ. Ya, terus yang kedua ada niat puasa. Termasuk rukun puasa? Iya. Ya, jadi rukun puasa itu ada dua.
Kita yang pertama ada niat. Kita sebelum puasa itu harus niat terlebih dahulu. Iya, betul. Terus yang terakhir ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama di kolom sini ada minum dengan sengaja, itu membatalkan puasa? Ya, betul. Yang kedua ada makan dengan sengaja. Membatalkan, betul. Terus yang ketiga muntah dengan sengaja. Membatalkan. Yang terakhir ada haid atau nifas. Membatalkan. Oke, betul. Pintar semuanya. Nah, langsung kesimpulan ya. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, puasa Ramadan merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga maghrib. Agar puasa sah dengan bernilai ibadah, setiap muslim itu perlu memahami pengertian, syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, anak-anak, nanti di rumah dipelajari kembali ya pembelajarannya. Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini pada masuk semua ya? Masuk. Ya, berarti sehat semua. Hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ada yang tahu nggak bagian tubuh tumbuhan itu ada apa aja? Ada daun, buah, batang. Ya, pintar ya. Dan setiap bagian tubuh tumbuhan tuh sebenarnya ada fungsinya loh. Tahu nggak? Yang pertama kita mulai dari yang bawah ya. Ini tuh ada akar. Nah, di sini tuh ada fungsinya. Fungsinya itu yang pertama menyerap air dan sedara dari tanah. Yang kedua, menopang tumbuhan agar berdiri tegak. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Ini ada contohnya. Contohnya ada wortel. Kalian tahu wortel kan? Tahu. Ada singkong dan ubi jalar. Yang kedua ada batang. Di batang itu fungsinya yang pertama menopang tumbuhan. Yang kedua menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun. Yang ketiga, menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Terus yang ketiga ada daun. Daun itu fungsinya tempat membuat makanan melalui fotosintesis. Kalian tahu nggak sih fotosintesis itu apa?
Fotosintesis itu terjadi di daun, di mana daun itu menyerap sinar matahari untuk dijadikan makanan, dan daun itu tempat menguapnya air. Nah, ini. Ya, boleh, silakan. Sendirian nggak apa-apa, Mbok? Nggak harus ditemenin, apa mau temenin? Ya udah, temenin. Berdua aja ya, berdua aja. Nggak boleh gitu. Terus yang keempat, ini selanjutnya ada bunga. Fungsi bunga itu untuk membantu proses perkembangbiakan dan terjadinya dan menjadi tempat penyerbukan dan pembuahan. Contohnya itu ada bunga matahari, dan ada juga mawar dan bunga melati contohnya. Terus yang berikutnya ada buah, fungsinya untuk melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Yang berikutnya ada biji itu fungsinya untuk alat perkembangbiakan dan menyimpan cadangan makanan bagi embrio tumbuhan. Di sini juga ada manfaat tumbuhan bagi kita. Ada yang tahu manfaatnya? Sumber makanan, Ya, terus? menghasilkan oksigen, Ya, terus yang berikutnya? memberikan keteduhan. Yang berikutnya yang terakhir? Obat-obatan alami. Bagus, pinter semua ya. Jadi jangan lupa makan sayuran ya, daun, buah-buahan juga. Ini aja lah ya, yang ini. Di sini kan ada bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang mau maju nggak? Nunjukin aja. Ayo Mbak Lili, nggak apa-apa. Ayo Mbak Elsira, silakan maju. Milih satu aja. Mau yang yang apa? ini, yang daun. Ya boleh, sama Daun yang apa? itu Fungsinya? yang A, tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Bener nggak? Benar. Pintar ya. Ada lagi yang maju? Ya, boleh maju. Silakan, mau yang mana? Biji Biji itu untuk apa? calon tumbuhan baru. Bagus, pintar ya. Jadi biji itu untuk salon tumbuhan baru. Bisa ya. Kalau gitu udah pintar semua ya, udah bisa jelasin. Jadi kalau begitu kita tutup aja ya pembelajaran hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah
Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya, tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sebelum pembelajaran mari kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini, siap ya? Oke, kita harus fokus ya. Kita mengulas pembelajaran kemarin, minggu kemarin, yaitu tentang makanan halal dan haram. Ada yang masih ingat apa itu makanan halal? Segala yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Pinter. Kemudian kalau makanan haram, segala sesuatu makanan yang tidak boleh dikonsumsi, ya, ada larangan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Karena pembelajaran kemarin sudah diulas, kita akan diskusi ya, per kelompok ya. Jadi Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Ya, di sini ada toples apa? Haram dan toples halal. Iya, nanti Ibu bagi ya, di sini kelompok makanan haram dan di sini kelompok makanan halal ya. Nanti jadi kalian diskusi ya. Ini sini Ibu bagikan dulu ya tugasnya. Bentar. Ini kelompok makanan halal. Nah, di situ udah menerima lembar sama makanan-makanannya ya. Kayak bisa diperhatikan dulu, Ibu mau menyampaikan peraturan. Ya, jadi yang pertama, setiap kelompok tidak boleh mengganggu kelompok lain, ya. Yang kedua, ketika diskusi, kalian tidak boleh gaduh sendiri, ngobrol sendiri, ya. Terus jahil usil nggak boleh ya. Kemudian yang terakhir, nanti tugasnya dibagi, ada yang nulis, ada yang motong-motong, ada yang ngelem, oke? Tadi udah bawa pesan Ibu yang kemarin, bawa lem sama gunting? Udah ya? Oke, bagus. Ya, silahkan untuk dikerjakan, Ibu kasih waktu 1 menit ya. Cukup ya? Gimana kelompok makanan haram? Ya, iya betul, ditempel ya. Yuk, dibantu. Ibu, ini gambar apa, Bu? Apa itu? Apa ini ada? Tengkoraknya, berarti? R-A-C-U-N, racun. Iya, racun, pinter. Itu diambil ya. Yuk dibagi tugasnya. Ya, nanti kalau ada yang nggak ikut pendapat, maju depan loh ya. Siap, Bu. Tapi nggak bawa lem. Oke, udah ada yang dilem. Pakai nasi. Tempelin yang ada lem. Yang ada lemnya aja. Ya. Dimanain? Yang ada lemnya saja. Halal ya. Dimasukin. Iya betul. Tempel. Nanti kalau sudah selesai bisa bilang ke Ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang sulit, bilang ke Ibu. Oke. Oke. Waktunya udah habis ya. Boleh satu perwakilan dari kelompok makanan halal untuk maju di depan sini. Belum selesai, Bu, nanti, Bu. Oke. Bu kasih toleransi waktu. Yuk, kelompok halal dulu kalau sudah sini maju. Sama haram. Nggak apa-apa, yuk 2. Maju. Ya. Oke. Yuk, yang dari kelompok haram ada apa aja dikasih tahu teman-temannya, kasih unjuk teman-temannya. Sini ada yang pertama ada daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang kedua ada Udah, satu saja. Nah, dibaca nih soal analisisnya. mengapa sapi atau ayam yang aslinya halal bisa berubah jadi haram kalau disembelih tanpa nyebut nama Allah? Karena
Dalam prosesnya tidak menyebut nama Allah, walaupun ayam atau sapi, zat asalnya halal bisa rubah jadi haram. Betul apa betul? Ya, kalau awalnya memang sapi, ayam itu halal, tapi kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah itu akan berubah menjadi haram. Ya, terima kasih ya. Yuk kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk duduk kembali. Yang ini kelompok halal ada apa aja? Ada susu kedelai. Sama? Ada Rendang. Ya, oke. Pintar. Yang terakhir? Ada Yang sup? terakhir ada sup jamur. Oke, yuk kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Halal semua ya. Oke, karena zatnya Halal. halal. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Nah, jadi tadi kita telah mempelajari apa aja? Makanan? Iya, makanan halal dan haram. Sebab-sebabnya itu ada 3. Zat asal, sifat asal, dan proses ya. Jadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kita memilah-milih makanan ya, jangan asal makan. Oke. Ibu kira rasa dalam pembelajaran hari ini cukup ya? Sudah paham atau belum? Paham. Semoga apa yang tadi kita pelajari bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ibu ucapkan ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Oke. Halo. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Oke, buah rambutan, buah dukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini berangkat semuanya ya. Ibu tadi lihat kayaknya nggak ada yang izin ya. Oke, makan bakso pakai kuah. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi udah sarapan? Saya. Oke, siapa yang belum sarapan? Saya. Oh, banyak banget ya yang belum sarapan. Nah, yang udah sarapan ya, kira-kira kita itu kalau makan itu lewat bagian apa namanya? Mulut ya. Nah, kira-kira kalau makanan udah masuk ke dalam mulut, itu langsung jadi energi atau perlu diolah dulu di dalam perut? Diolah dulu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang organ pencernaan manusia. Manusia itu pencernaan itu ada di dalam perut. Nah, jadi anak-anak, kalau misal kita makan itu, makanan kita nggak langsung jadi energi. Kita nggak langsung jadi kuat, nggak langsung jadi gagah, nggak langsung jadi tinggi, itu enggak ya, tapi perlu diolah dulu. Nanti makanan yang sehat akan menjadi energi, tapi makanan yang nggak sehat nanti akan dibuang. Nah, di sini udah ada gambar ya, organ pencernaan manusia. Ini gambarnya ganteng nggak? Enggak, jelek ya, aduh. Nih, jadi organ pencernaan itu ada 5. Yang pertama mulut. Mulutnya kalian mana? Nah, mulut.
mulut, terus ada kerongkongan di sini, terus ada lambung, terus di dalam ada usus halus dan usus besar. Nah, mulut itu fungsinya untuk apa? Untuk menghancurkan makanan. Kalau kalian makan, makanan kita itu dihancurkan sama namanya apa di sini? Gigi. Nah, jadi di dalam mulut itu ada gigi, fungsinya itu untuk menghancurkan makanan. Terus yang kedua ada kerongkongan atau yang kita sering sebut itu dengan tenggorokan. Tenggorokan itu bentuknya kayak pipa. Jadi fungsinya itu untuk mendorong makanan yang dari mulut untuk mendorong ke lambung. Nah, yang ketiga itu ada lambung. Lambung itu kantong yang besar. Fungsinya itu untuk menyimpan makanan, menampung makanan. Jadi mulai dari mulut dikunyah, dihancurkan, terus masuk ke tenggorokan, didorong ke lambung. Nah, lalu disimpan di lambung untuk diolah. Nah, kemudian dari lambung itu masuk ke usus. Ususnya kalian mana? Usus halus dulu ya, usus halus dulu. Usus halus itu fungsinya untuk menyerap seluruh nutrisi, baik itu protein, vitamin, dan zat-zat yang lain ya, itu nanti diserap. Nah, kalau misal itu baik, maka akan menjadi energi dalam tubuh kita. Nah, kemudian masuk ke dalam usus besar. Ini merupakan penyimpanan yang terakhir untuk apa? Menyerap dari sisa-sisa makanan yang tidak menjadi energi. Jadi mulai dari mana yang pertama? Mulut. Terus masuk menggunakan terus disimpan di sebuah kantong bernama terus diserap menjadi energi bernama Oke, kemudian diserap sisa-sisa makanan yang menggunakan bagian Oke, jadi agar kita bisa tercerna makanannya dengan baik, kita juga perlu menjaga pencernaan kita. Dengan cara apa? Yang pertama, makanan yang bergizi. Contoh makanan yang bergizi apa? MBG sayuran, buah, susu gitu ya. Ayam juga bisa. Oke. Terus kita juga harus makan yang teratur. Nah, terus yang penting kalau kita mengunyah makanan ya, itu harus sampai lembut ya. Jangan cuma satu kali kemudian langsung ditelan. Nanti yang di dalam itu nggak bisa dicerna. Gitu ya teman-teman, anak-anak. Jadi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, terus ada sebuah soal yang bisa kita jawab bersama-sama ya, biar kita paham semuanya ya. Oke, yang pertama urutkan organ pencernaan manusia dari kotak yang pertama sampai yang kelima. Kira-kira nomor satunya mana? Mulut. Nomor duanya? Nomor tiga? Nomor empatnya? Nomor lima? Usus besar. Oke, kegunaan mulut untuk apa? Coba ada yang bisa? Ayo Mbak. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan dong. Oke, kalau kerongkongan itu untuk apa ya, Mbak Caya? Menyalurkan makanan menuju ke lambung. Oke, jadi ada 5 ya intinya ya teman-teman. Ada mulut untuk intinya kuncinya itu kalau mulut menghancurkan. Kalau tenggorokan atau kerongkongan itu untuk menyalurkan ya, mendorong. Itu bentuknya pipa untuk mendorong ke lambung. Nah, kalau lambung ini untuk menyimpan. Nah, kalau usus halus itu untuk menyerap nutrisi yang akan menjadi energi. Kalau usus besar itu untuk menyerap sisa-sisa makanan. Oke, coba Ibu tanya ya. Nanti bisa kalau ada yang bisa jawab silakan acungkan tangan. Apa nama kantong besar bernomor 3 tempat makanan diaduk menggunakan asam lambung? Lambung, betul sekali. Kemudian di organ nomor berapakah makanan kita dihancurkan pertama kali menggunakan gigi? Mulut. Oke. Organ manakah yang bertugas menyerap seluruh sari-sari nutrisi makanan untuk menjadi energi tubuh? Di mana? Usus halus. Oke, pintar sekali. Boleh tepuk tangan yang meriah? Oke. Coba Ibu tes semangatnya ya. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita belajar tentang alat pencernaan makanan. Ada 5. Yang pertama? Mulut. Yang kedua? Oke, fahim tum semuanya? Oke, mau ada tugas atau enggak? Oke, tidak ada tugas ya untuk hari ini ya. Semoga bisa
bisa dipahami, bisa bermanfaat ya. Jadi kalian tahu tentang alat pencernaan pada manusia. Oke. Makan bakso pakai kuah, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Oke, Ibu tutup pertemuan kali ini ya. Silakan nanti kalian bisa ganti ke pelajaran yang lain. Buah rambutan, buah duku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu mau kasih kalian satu tepuk nih. Nanti kalian ngikutin Ibu ya setelah Ibu contohin. Ibu contohin dulu ya. Diperhatikan dulu. Kalau Ibu bilang tepuk belajar, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, ku siap belajar. Gitu ya? Begitu ya? Udah siap semuanya? Bunyi semua ya? Tepuk belajar, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, ku siap belajar. Oke, siap belajar semuanya ya. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bangun datar. Masih ingat bangun datar ada apa aja? Masih ada apa aja? Coba Ibu mau kasih lihat. Ini ada gambar. Yang pertama ini yang atas ada bangun datar apa? Persegi. Yang bawah ada bangun datar apa? Persegi panjang. Ini dua-duanya punya berapa sisi? 4. Ya. Gambar selanjutnya. Ini ada gambar apa? Yang atas segi. Kenapa disebut segi 5? Karena sisinya ada 5. Yang bawah ini segi berapa? Segi 6 karena sisinya ada 6. Selanjutnya ada gambar ini. Yang atas gambar apa ini? Lingkaran. Ada berapa sisi lingkaran? 1. Terbentuk dari sisi lengkung. Terus ini yang bawah ada segi 3. Kenapa disebut segitiga? Karena sisinya ada 3. Pinter semua ya. Masih ingat ya pelajaran pertemuan sebelumnya? Untuk hari ini langsung aja ya. Ibu akan bagikan lembar kerja. Nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah nanti di sini ada 2 perintah. Kalian tinggal mengisi perintahnya. Itu yang pertama ada sebutkan bangun datarnya. Nanti yang kedua ada tuliskan banyak sisinya, gitu ya. Untuk kelompok pertama, ini untuk kelompok kedua.
Dikerjakan ya, Ibu kasih waktu 2 menit, cukup tidak? Cukup? 2 menit saja ya cukup, 2 perintah cukup. Gimana? Kelompok 2 dikerjain ya, bareng-bareng ya. Yang kelompok 1, ada yang sulit? Enggak. Kerjain bareng-bareng ya. Oke. Apakah sudah semuanya? Sudah. Baik, untuk perwakilan kelompok silahkan maju dari kelompok pertama. Maju, siapa yang mau maju? Ya, Mbak Vivi, maju ya. Coba bacakan perintah yang pertama, ada apa? Tulislah nama setiap bangun datar berikut. Ya, coba kita kasih lihat gambar yang pertama, gambar yang mana itu kira-kira? Yang segitiga. Segitiga, ada segitiga. Ya, betul ya, betul ya. Segitiga betul? Betul. Terus yang kedua ada gambar apa? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Betul tidak? Betul. Terus yang ketiga ada gambar mana? Coba. Segi 5. Segi 5, ya. Coba dilihat ini, betul? Betul. Terus yang keempat ada? Segi 6. Segi 6. Ini, betul? Betul. Terakhir? Lingkaran. Lingkaran, betul tidak lingkaran? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 maju. Coba bacakan perintah yang kedua. Amati setiap bangun datar pada tabel berikut. Tulislah ciri-ciri dari setiap bangun datar pada tabel. Ya, yang pertama coba dilihat ada bangun apa? Segitiga. Segitiga, coba dilihat. Di situ ada berapa sisinya? Ada 3. Ada 3, betul? Betul. Yang kedua ada gambar apa? Segi 4. Segi 4, coba segi 4 ini. Ada berapa sisinya? Ada 4. Ada 4, betul? Betul. Selanjutnya soal yang ketiga ada gambar apa? Segi 5. Segi 5, yang atas atau yang bawah? Atas. Yang atas. Ada berapa sisinya? 5. 5, betul atau tidak? Betul. Terakhir ada? Segi 6. Segi 6. Berapa sisinya? Ada 6. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Baik, Ibu tegaskan sekali lagi ya. Untuk pertemuan kemarin dan hari ini kita sudah belajar tentang bangun datar. Bangun datar itu tadi terdiri dari 2 yang terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus ada bangun apa aja? Segitiga, persegi, segi panjang, terus segi 5. Ya, kalau yang lengkung ada lingkaran. Baik, udah pinter semua ya anak-anak kelas 2 ini. Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita masuk ke materi yang selanjutnya. Untuk hari ini cukupkan saja ya sama Ibu. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Ya,
Sekarang kita belajar tentang mufrodat ya. Mufrodat tentang di sekolahan. Ustazah dulu baru anak-anak ya. Kitabun. Buku. Kolamun. Pulpen. Kolamun rosoh. Pensil. Hakibatun. Tas. Mistorotun. Penggaris. Mimsahatun. Penghapus. Saburatun. Papan tulis. Maktabun. Meja. Kursiun. Kursi. Ya, selanjutnya Ibu bagi kelompok ya. Yang ini kelompok A, yang ini kelompok B. Di sini kan ada ruang kelas ya. Nanti kalian melingkari terus sebutin yang tadi kita pelajari benda apa aja. Gitu. Ada yang bingung nggak? Ada. Apa? Ini Ibu, ini gambar apa? Ini gambar buku. Bahasa Arabnya buku tadi apa? Kitabun. Ada yang bingung nggak? Enggak, aman-aman. Aman. Ya, faslun kelas. Nggak usah, tinggal ditulis aja. Faslun, kelas, kayak gitu. Ini kan tentang di kelas. Sudah? Ya, perwakilan kelompok maju 1 orang sini ke depan. Ayo maju. Sebutin 5 aja nggak apa-apa. Ya udah 3. Ya, sini maju. Hadap ke teman-teman dong. Ya, terserah kok. Yang ini buku, kitabun, terus kursi, kursiun. Kursi artinya bahasa Arabnya apa? Kursiun. Kursiun. Terus Apa lagi ya? Meja. meja bahasa Arabnya apa? Maktabun. Maktabun, terus kapur tulis, tobal, Pensil tulis. Misahatun. tobasirun. Ya, tobasir. Terus penghapus, Penghapus mistorotun. minhatun. Minhatun. Mimhatun. Udah. Yeay. Yo. Selanjutnya kelompok 2. Sebutin 5 aja nggak apa-apa? Ada papan tulis, bahasa Arabnya tobasirun, terus penggaris, mistorotun, kursi, kursiun, meja, maktabun, dan pulpen, kolamun. Ya, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, semuanya diskusi kita sudah selesai. Dan tadi kan kita sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang mufrodat di sekolahan. Anak-anak ibu pada hebat. Bu Guru punya lagu ya sebelum pulang. Apa tuh? Kalau mau pulang duduk tertib, tertib.
Kalau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau mau pulang mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa gitu ya. Yuk 1, 2, 3. Kalau mau pulang duduk tertib, tertib. Kalau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau mau pulang mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. Wal asri innal insana lafi husrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.